Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudaw wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, sahabat dai dan daiyah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fakhrizal Anas, cowok manis dari Pulau Madura, tentunya mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita ketahui bersama bahwa hubungan antara negara dan agama diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Mengapa demikian? Karena negara membutuhkan agama untuk membangun nilai-nilai peradaban dalam berbangsa. Begitupun sebaliknya, agama membutuhkan negara untuk menegakkan hukum dan keteraturan sosial. Dari dua pernyataan di atas, ada sosok pemuda yang memiliki pengaruh besar untuk memajukan keduanya. Lalu pemuda seperti apakah hadirin? Maka saya akan mengulas sedikit di dalam pidato saya yang berjudul Membangun Pemuda Cinta Agama Demi Kemajuan Suatu Bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pemuda. Pemuda merupakan the leader of tomorrow dan agent of change yang memiliki pengaruh sangat besar bagi bangsa dan agama. Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata dalam syairnya, Inna fi yaddi syubbani amral ummah fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan suatu ummah dan di kaki mereka terdapat kehidupan ummah. Mahatma Gandhi di dalam bukunya The Story of My Experience with Church menjelaskan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada generasi mudanya. Maka baik dan buruknya suatu bangsa tergantung dari kondisi pemudanya. Betul? Namun sayang hadirin, faktanya dapat kita ketahui bersama bahwa jika kita amati dengan teliti, pemuda kita saat ini khususnya yang muslim, mereka lebih suka mabok-mabokan daripada membaca Al-Quran. Betul? Lebih suka pacaran serta tawuran antar anak jalanan daripada mempersiapkan diri untuk masa depan. Hadirin, pemuda yang dulunya masih bermoral, kini sudah mulai liberal dan radikal. Sikap sosialis semakin menipis, terkikis oleh sikap kapitalis. Na'udzubillah imin dzalik. Hal inilah hadirin yang menunjukkan bahwasanya revolusi mental pemuda Islam dalam menghadapi era perkembangan zaman masih belum sesuai dengan harapan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita dan memberikan contoh kepada kita pemuda muslim yang bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam surat Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Al-ayah sadaqallahul adib. Mereka berkata, kami mendengar pemuda yang mencela berhala-berhala, dia dipanggil dengan nama Ibrahim. Hadirin, dari ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pemuda seharusnya menjadi seseorang yang pemberani dalam menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana Ibrahim muda yang berani menghancurkan patung berhala dan menunjukkan kepada masyarakat tentang kebenaran Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dan ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dialami pemuda kita saat ini. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassakutum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih.
Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hadis riwayat Malik. Dari uraian hadis di atas menunjukkan bahwasanya kita sebagai pemuda Islam yang sering dilema oleh permasalahan duniawi, marilah kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai benteng hidup ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Teringat akan sebuah syair lagu, muda-mudi di ini zaman, bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Marilah kawan tingkatkan iman, mari belajar tuh masa depan, sehingga hidup aman dan tentram, mati pun tenang, surga tujuan. Hadirin, dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada era modern saat ini yang ditandai oleh maraknya teknologi, kita sebagai pemuda Islami jangan sampai kita berlarut-larut dalam permasalahan duniawi yang mengakibatkan kita menjadi orang yang tak berguna di masa yang akan datang nanti. Wahai para pemuda, jadilah engkau pemuda yang pelopor, bukan menjadi pemuda yang pengekor. Wahai para pemuda, jadilah engkau pemuda yang cinta akan agama dan tanah air Indonesia, sehingga dapat menjadikan agama kita agama yang rahmatan lil alamin dan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang damai, aman, tentram dan sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hari panas membelah sawah, hutan rimba tempat si rusa. Mari kita doakan bersama, semoga UM tambah jaya ke depannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.